10, 5, 4, dan 3. Indeksnya adalah kita bikin D, F, A, D, dan B. Gitu. Nanti outputnya akan seperti ini urutannya. Let's say teman-teman mau ubah, tidak mau urutannya seperti ini. Pengennya ubahnya adalah A, D, B, D, dan F urutannya. Kita bisa pakai namanya reindex. Nanti di reindex kita akan bisa mengubah susunan yang ada di sebelumnya. Ya, makanya kita akan ambil file reindex A, D, B, D, F. Dan kalau misalkan kita tambahkan satu hal. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi di Python. Sesi kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan proses data analisis di Python itu sendiri. Dan subbab pembahasan kita adalah essential functionality dari Pandas. Apa yang akan kita bahas di sesi kali ini? Ada dua hal. Pertama, teman-teman akan berkenalan terkait proses indexing gitu ya. Dan kedua, kita akan melakukan proses dropping gitu ya. Nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini kita explore. Hai dan welcome again. Jadi sesi kali ini kita akan berkenalan fundamental dari mekanisme dan interaksi dalam menggunakan series atau data frame. Teman-teman bisa lihat ada table di sini. Jadi yang dikatakan data frame adalah dia berisikan ada columns, ada rows, dan di dalamnya ada data gitu ya. Pandas adalah salah satu library yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan proses data analisis di dalam Python, karena memang nanti ini akan membantu buat teman-teman untuk mengolah data ya, terutama data table di dalam environment Python. Gak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Sedikit disclaimer, nanti kita akan menggunakan Google Colab, jadi teman-teman bisa akses Google Colab teman-teman dan ikuti setiap instruksi yang ada di next sessionnya. Yuk kita cek. Oke, ini adalah halaman dari Google Colab-nya. Jadi di sesi ke-88 kita akan menggunakan dua library ya, yaitu Pandas dan NumPy gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu documentation dari Pandas, teman-teman bisa search aja di search engine Pandas gitu ya. Jadi nanti dia akan muncul di sini ya documentationnya. Jadi bisa dilihat ya, termasuk instalasi dan seterusnya. Di sini bisa getting started-nya, nanti ada tutorial gitu ya. Nanti ada cheat-sheet-nya juga dan documentation dan so on. Ini banyak. Nanti aku akan banyak menggunakan books ini. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, bisa diklik aja bukunya Python for Data Analysis untuk kita belajar bareng-bareng gitu ya. Oke, dan NumPy itu numerical Python ya, dia memang berguna untuk matematis di dalam Python itu sendiri, jadi cukup berguna juga, akan kita gunakan gitu ya. Ini nah, ya di sini nanti di sini ada mekanisme instalasinya juga teman-teman bisa cek gitu ya, dan kegunaan dari masing-masing function yang tersedia di dalam NumPy gitu ya. Nanti dokumentasinya cukup banyak, jadi kita bisa visualisasi lah setiap function yang tersedia seperti itu. Oke, nah kemudian yang kita pelajari kali ini kan dua ya, tadi di awal itu indexing sama drop. Jadi seperti kita ketahui bahwa memang Pandas itu sebuah objek yang mana nanti kita bisa reindex. Jadi kalau misalkan kita punya data series gitu ya, objek di sini ya bentuk tabelnya ya, table atau seriesnya itu sendiri, kita bisa arrange susunan indeks yang sudah dibuat di awal. Contoh, misalkan kita punya variabel yang kita namain file. Ini adalah kita pakai series yang berisi angka 10, 5, 4, dan 3. Indeksnya adalah kita bikin D, F, A, D, dan B. Gitu. Nanti outputnya akan seperti ini urutannya. Let's say teman-teman mau ubah, tidak mau urutannya seperti ini, pengennya ubahnya adalah A, D, B, D, dan F urutannya. Kita bisa pakai namanya reindex di sini. Nanti di reindex kita akan bisa mengubah susunan yang ada di sebelumnya. Ya, makanya kita akan ambil file reindex A, D, B, D, F. Dan kalau misalkan kita tambahkan satu hal yang baru di sini atau G yang mana nggak ada di sebelumnya, ini akan mengeluarkan missing value. Contohnya seperti berikut. Nah, seperti ini. Jadi G-nya kan memang kan sebelumnya kan nggak ada kan, tapi kita tambahkan indexing tambahan dan ini malah muncul none di sini gitu. Ini juga berlaku ketika kita mau coba reindexing, terus tapi yang kosong itu kita mau isi dengan value tertentu ya. Contoh misalkan kita punya seriesnya 10, 5, 4, 3. Indexingnya adalah 0, 2, 4, dan 6. Outputnya akan seperti ini gitu ya. Nah kemudian kita mau reindexing tapi kan satu nggak ada nih. Jadi kita mau isi ada 1, ada 3, dan ada 5. Nah kalau misalkan kita biarkan aja, jadi kalau misalkan kita jalankan kayak gini, pasti akan munculnya missing kan ya. Nah di sini ada muncul missing. Nah kemudian kita nggak mau kosong, tapi kita mau isi dengan value, yang mana value dari misalkan 1 nih, jadi dia akan diisi dengan 10 forward fill ya namanya. Terus 3 akan diisi dengan 5, 5 akan diisi dengan 4, jadi hasilnya kayak gini
Ini aku delete dulu di berikut ya. Nah di ini. Jadi yang kosong tadi itu bisa kita isikan. Tuh. Termasuk kalau misalkan di sebuah data frame. Tadi ini kita berbicara series ya. Di dalam data frame juga sama. Misalkan kita punya value seperti berikut. Kayak gini. Ada JKT, BDG, sama SLO gitu ya. Dengan indexing 1, 3, dan 5. Ini adalah row-nya, ini adalah columns. Ya, jadi kita udah men-state ada indeks sama kolom. Nah, kita mau menyesuaikan indexingnya nggak cuma 1, 3, 5, tapi kita mau bikin 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita re-index, terus indeks kayak gitu. Jadi caranya sama kayak yang waktu di series di sini ya, ada re-index ya. Terus kita indeks, terus kita pilih di sini, nanti dia akan menggambarkan kayak gini. Dan kosong ya, gitu ya di sini. Nah kalau kolom gimana? Kolom juga sama. Jadi kalau kolom misalkan kita mau ubah urutannya, aku nggak mau JKT di sini, tapi aku pengen BDG dulu. BDG, JKT, sama SLO gitu. Nah terus kita bisa bikin label baru yang berisikan BDG, PWT, JKT, dan SLO. PWT ini kan sesuatu yang baru nih. Berarti kalau misalkan kita jalankan ini akan muncul NaN seperti berikut. Nah, kayak gini kan. Jadi gunanya re-indexing adalah kita menyesuaikan urutan yang kita ekspektasikan, gitu ya. Misalkan kita mau A, B, C, D, tapi diganti jadi D, C, B, A, gitu ya. Nanti bisa seperti itu. Nah, karena memang si PWT ini nggak ada, makanya di sini akan kosong ya, seperti itu. Gitu ya. Terus caranya bisa kayak gini. Ya, kita bisa ketikkan seperti ini. Jadi kolom sama dengan labels, atau teman-teman tuliskan label saja di sini, namun ditambahkan axis. Nah, axis di sini akan mengidentifikasi yang disesuaikan itu apa? Apakah row atau columns. Jadi karena yang kita mengubah adalah columns, berarti kita tinggal jalankan di sini, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ini juga sama, kalau misalkan kita jalanin hal ini dengan axisnya kita tulis berikut ya, nih 1 gitu. 1 itu sama dengan kolom. Tapi kalau misalkan aku ganti jadi 0 misalkan, NaN semua kan? Ya, karena apa? Karena ya kan ini kita berbicara nih kolom, ini indeks. Kalau axisnya sama dengan 0 itu yang kita re-index itu adalah indeksnya. Tapi kalau misalkan kita axisnya adalah 1, yang kita re-index adalah si kolom. Seperti itu ya. Nah seperti ini. Nah ini bisa teman-teman tuliskan dengan tulisan kolom atau dengan tulisan 1, atau mau pilih salah satu lah dari kedua ini gitu. Nah secara singkat seperti berikut. Jadi ada labels itu yang ada di sini ya. Itu sequence yang baru yang mau kita re-indexing gitu ya. Nah kita bisa pilih mau index atau columns gitu ya, mau kita sesuaikan. Terus ada axis, yang tadi axisnya itu ada yang tadi aku bilang ada columns ataupun secara angka 0 atau 1 seperti itu. Terus ada method yang tadi yang kita contohkan mana ya? Yang ini method ini berguna untuk kita mengisi value yang ada. Jadi ada forward fill sama b fill. Bedanya apa? Kita coba lihat bedanya. Jadi ini kan kita pakai forward fill ya. Kita tambah pakai di sini. Oke. Teman-teman lihat bedanya, yang kosong tadi, yang di sininya 10, ini diisi dengan angka sebelumnya. Jadi dia 2 akan mengisi ke 5, terus 3 yang kosong akan diisi ke angka 4, dan ini yang 5 ya tetap interpolasi ya, berarti dia akan diisi 3 seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa backward fill atau forward fill gitu ya. Terus di sini ada fill value-nya, ataupun kita bisa isi juga yang missing value dengan isian missing gitu ya. Jadi contohnya misalkan di sini ada value yang mau kita isi juga silakan ya. Jadi kita bisa sesuaikan adjustment-nya sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita mau isi misalkan dengan fill value gitu ya, fill value-nya adalah missing ya gini. Jadi dia akan terisi di sini. Atau kalau misalkan mau isi angka yang ini 0, ya kita isi 0 aja. Nanti dia 0. Ini ngebantu buat teman-teman ya. Memang mau re-indexing tapi yang NaN-nya itu kita substitusi dengan value yang kita ekspektasikan. Seperti itu ya. Terus ada limit juga ya, jumlah maksimum backfilling-nya atau forward filling-nya ya. Terus tolerance-nya juga sama gitu ya. Terus level ya, multi index ini nanti akan berguna. Nanti copy ini kalau misalkan kita mau copy data dari indexing-nya itu sendiri gitu ya. Nanti kita akan coba export lagi. Oke, di dalam ini selection gitu ya. Kita akan coba export juga selection di data frame itu gimana dengan log dan ilog gitu ya. Nanti kita akan bahas secara terpisah di dalam DF gitu ya. Namun ketika kita sudah punya indexing, ini akan ngebantu banget teman-teman ketika mencari data. Jadi contohnya misalkan kita punya data DF tadi ya, dari gini. Aku pengen ambil 1 dan 3 terus BDG dan Jakarta ya. Aku tinggal tulis 1 dan 3 BDG Jakarta. Padahal kalau misalnya kita lihat di table urutannya harusnya Jakarta BDG kan. Tapi aku pengen BDG dulu baru Jakarta. Jadi nanti dia akan hasilnya seperti ini. Coba kita perhatikan di sini 14, ini juga 14 ya. JKT 03 ini juga sama seperti itu. Nah ini gunanya dari proses indexing. Jadi kalau kita punya indexing itu akan ngebantu buat teman-teman melakukan proses pencarian di dalam data. Kemudian masuk ke dropping dalam axis gitu ya. Di sini kita akan menghapus data yang dalam kumpulan kolom atau indeks.
Contoh, misalkan kita punya series gini, kayak gini, A, B, C, D, E, F gitu ya. Di sini kita bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Range-nya 6, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya nggak include. Seperti itu. Terus kita masukkan apa namanya, variabel baru yang mana aku pengen ngedrop si B gitu ya. Jadi kita kalau tadi kan pakai reindex. Jadi kita apa namanya, penyelesaian dari indexingnya. Namun kalau misalnya kita mau drop, kita pakai drop di sini. Jadi drop B, jadi nanti ntar si B-nya hilang. Ya, bener ya, satunya hilang. Terus kalau misalkan lebih dari satu gimana? Teman-teman tinggal tambahin kutip di sini, kutip siku ya. Terus nanti B dan C, nanti dia akan hilang juga. Jadi A, D, E, F. Nah, di dalam ini juga kita bisa lakukan di dalam data frame. Ini kan bentuknya series. Misalkan aku punya data kayak gini, kita pakai data yang tadi. Kita mau hapus indeks 1 dan 5, berarti kita tinggal df drop indeks 1 dan 5. Jadi dia langsung ambil yang 3 aja. Kolomnya tetap, karena kolom nggak kita drop kan. Nah, kemudian kolomnya kita mau ambil jika yang apa namanya SLO aja, yang JKT dan BDG kita drop nanti kayak gini. Tapi row-nya tetap, indexingnya tetap sama gitu ya. Seperti itu. Nah, cara lainnya kalau misalkan kita ngedrop, ini sama kayak tadi apa namanya, proses re-indexing gitu ya. Kalau misalkan data frame kan ada dua sisi nih. Dia ada kolom sama rows. Nah, kalau satu itu artinya kolom. Seperti itu. Jadi kalau misalkan drop JKT X1 berarti dia akan menghapus JKT. Pertanyaannya kalau misalkan nggak ada gimana? Nah, kalau kayak gini nanti dia error. Jadi ini ngebantu juga kalau misalkan teman-teman apa namanya, kolomnya nggak tersedia, dia akan muncul error. Nanti teman-teman bisa bikin kayak handlingnya mau seperti apa kalau misalkan muncul error seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti buat pipeline, nanti ini juga berguna. Jadi kalau misalkan pas di drop nggak ada gitu ya, berarti kita bisa jalankan apa? Nah, itu bisa bikin conditional. Itu biasanya aku pakai sih. Nah, ini kalau aksi 1 atau misalkan kita ganti satunya itu adalah kolom seperti itu. Ini kalau misalkan lebih dari satu kolom yang mau kita drop seperti itu. Itu proses re-indexing dan proses drop ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh drop komen di bawah ya, supaya aku bisa reach out pertanyaan teman-teman gitu ya. Aku kasih basic-basicnya dulu, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi penggunaan Python dalam proses data analisis. Sekian, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir dari sesi kali ini. Jangan lupa subscribe akun channel YouTube ini, supaya teman-teman gak akan ketinggalan episode terbaru, karena sesi kali ini aku akan bikin serial, jadi teman-teman bisa saksikan tiap episodenya ada hal baru yang bisa teman-teman pelajari. Tiap hari Senin kita akan selalu belajar terkait pelajaran Excel, Rabu ada Python, dan Jumat ada Artificial Intelligence. So, teman-teman bisa stay tune dengan subscribe ya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.